Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Demi Kristus kami memohon. Amin. Nah saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasal 1 ayat 1-4 dan Habakuk pasal 2 ayat 1-4. Namun saya hanya akan membaca 2 ayat saja. Habakuk pasal 1 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah belajar mempercayai Allah di masa penantian. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penantian atau menanti adalah hal yang semua orang akan alami. Dan penantian setiap kita tentu berbeda-beda, dari yang ringan sampai yang berat. Ada yang menanti untuk kelulusan studinya gitu ya. Ada yang menanti kenaikan jabatan, ada yang menanti jodoh di dalam hidupnya. Kok jodohku tak kunjung-kunjung melamar diriku gitu ya. Atau ada juga yang menanti momongan, menanti anak di dalam pernikahan. Ada juga yang menanti kesembuhan, kapan aku sembuh dari sakitku ini ya. Dan banyak lagi yang kita nantikan di dalam kehidupan ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam pembacaan firman Tuhan ini, Habakuk sebagai nabi Tuhan juga menantikan pertolongan Tuhan atas pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Bagian awal dari kitab Habakuk ini merupakan sebuah jeritan hati Nabi Habakuk kepada Allah. Ada dua hal yang dikeluhkan oleh Nabi Habakuk di dalam pembacaan ini. Yang pertama, mengapa kejahatan sepertinya tidak dihukum oleh Tuhan? Yang kedua, mengapa Allah diam atau tidak mendengarkan jeritan umatnya? Nah saudara-saudara, ini adalah dua pergumulan yang berat yang dirasakan oleh Habakuk pada konteks ini. Ia bergumul dengan dosa bangsanya sendiri, dosa bangsa Yehuda. Dalam ketidakmengertiannya akan banyak hal, ia bertanya kepada Allah, Tuhan kok tidak menghukum bangsa yang berdosa, umatnya yang berdosa? Namun Habakuk juga menyerukan bahwa ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan dan bertanya mengapa Allah diam melihat ketidakadilan tersebut. Dalam ayat yang ketiga dan keempat, keadilan muncul terbalik. Nah, bangsa Israel sudah mengalami penderitaan oleh karena raja yang memimpin mereka begitu jahat. Namun ditambah lagi datangnya penindasan dari bangsa Kasdim yang lebih kejam, yang lebih jahat lagi untuk menindas bangsa Israel. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk dalam hal ini mempertanyakan keadilan Tuhan. Kenapa Allah memakai bangsa yang lebih kejam untuk menghukum umatnya? Jadi di satu sisi umat Israel sudah mengalami penindasan dari rajanya sendiri. Namun Tuhan lagi izinkan bangsa yang lebih kejam lagi untuk menindas mereka. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Nabi Habakuk sebagai nabi umat pada waktu itu, dia bergumul di hadapan Tuhan. Dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Saudara-saudara, artinya ini sudah berulang-ulang Nabi Habakuk memohon belas kasihan kepada Tuhan, namun seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Jadi berapa lama lagi Tuhan merupakan suatu ungkapan
yang sangat berat, suatu jeritan hati yang sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini pun kita sedang ada dalam posisi yang demikian. Mengapa Tuhan? Sampai kapan Tuhan aku harus mengalami penderitaan yang demikian? Saya sudah berseru, saya sudah sekian lama berdoa kepada Engkau. Kenapa Tuhan Engkau tidak jawab doaku? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Saudara-saudara, mungkin pun kita pernah ada dalam situasi yang demikian. Atau saat ini pun kita sedang bergumul demikian. Saya sudah bosan Tuhan, saya sudah ini dan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama kita berseru, tetapi tidak didengarkan oleh Allah. Seolah-olah Allah tidak mendengarkan doa kita. Bahkan yang ada persoalan yang kita hadapi mungkin semakin bertambah. Kenapa Tuhan tidak angkat sakit penyakit ini? Saya sudah memohon, saya sudah melakukan berbagai cara, tapi kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Saya sudah menanti keturunan di dalam keluarga saya. Tuhan, kenapa tidak kabulkan? Banyak hal saudara-saudara yang digumulkan. Ada banyak hal jeritan hati yang dinaikkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk mengalami hal yang sama, tetapi dia memberikan respon yang sangat luar biasa atas pergumulan berat yang dia rasakan. Habakuk tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dengan sabar menantikan janji Tuhan yang akan menyelamatkan umatnya. Sekalipun dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, sekalipun dia mengatakan Tuhan sampai kapan, tetapi dia tetap di dalam bagian ini, dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tetap menantikan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya untuk menyelamatkan umat. Apa yang menjadi rahasia Habakuk untuk tetap belajar mempercayai Allah di masa penantian, sekalipun kesukaran, penderitaan dialami oleh mereka? Yang pertama adalah menyadari akan keterbatasannya kepada Allah. Allah berdaulat atas kehidupan umatnya, dan kita manusia terbatas untuk memahaminya. Percayalah bahwa seperti di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, yang kedua adalah tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dengan iman yang teguh. Ini yang menjadi rahasia untuk belajar mempercayai Allah di masa penantian, yaitu tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Seperti di dalam Habakuk pasal 3 ayat 18 ya. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, gitu ya, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada kesukaran, sekalipun doaku saat ini belum dijawab oleh Tuhan, keinginanku belum dikabulkan oleh Tuhan, aku tetap akan memuji Tuhan. Aku akan tetap bersyukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan hidupku. Dan yang ketiga adalah menanti sampai Tuhan menggenapi firman-Nya. Tetaplah menanti dengan sabar akan janji Tuhan bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap beriman kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus belajar menanti dengan sabar akan setiap janji-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.